A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Bersalawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama membaca Allahumma shalli ala Muhammad. Mari kita awali majelis kita hari ini yang sama-sama membaca doa sebelum belajar. Allahumma rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita semua diberikan pemahaman yang baik mengenai ilmu-ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan saudara-saudara kita, teman-teman kita yang belum sempat hadir pada kesempatan malam ini, semoga diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sementara sakit diangkat sakitnya, yang lagi lemah-lemah semangatnya untuk bermajelis diberikan hidayah, diberikan hati yang lembut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bersama dengan jamaah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap menyatukan hati-hati kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang hadir maupun yang sempat memantau live hari ini. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering mendengar perkataan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Setiap sesuatu punya aturan yang berbeda. Ada juga ya semacam lelucon yang biasa kita dengar, kalau Haji Rami itu pergi ke Mekah gara-gara mulutnya, jangan sampai kita yang masuk rumah sakit gara-gara mulut kita. Nah, pembahasan kita malam ini adalah bagaimana kita bisa melatih diri kita untuk memperbaiki adab kita semua, terutama dalam persoalan adab berbicara. Mulutmu harimaumu. Ya, itu yang sering kita dengar. Kata-kata yang sudah keluar dari mulut kita itu bukanlah perkataan kita, bukan lagi milik kita, tapi miliknya orang lain. Ada kisah seperti ini. Ada yang bertanya kepada seorang ulama, seorang syekh, datang kepada syekh bertanya, "Wahai syekh, bagaimana caranya saya menghapus sakit hatinya orang kepada saya?" Ya, syekh itu mengatakan, lakukan ini. Kau ambil paku, kemudian paku setiap papan yang kau lihat, kayu yang kau lihat. Ya, jadi dia sudah lakukan, dia ambil paku, dia ambil palu, dia paku semua papan yang dia lihat. Setelah itu dia lapor kepada syekh, "Wahai syekh, sudah, sekarang pergi cabut semua itu paku." Dia cabut, dia kembali lapor, "Syekh, sudah saya lakukan." Syekh itu mengatakan, "Apa yang kau lihat?" "Masih ada bekasnya, syekh." Itulah, walaupun orang sudah memaafkan kita, iya, tapi sering terngiang-ngiang itu di telinga kita kata-katanya. Dan terkadang sakit hati kalau itu datang terbayang. Ya, apalagi itu kalau kata-kata mantan, janji-janjinya. Ya, jangan sampai ada yang member BMB seperti yang terjadi pemuda di Lapa, gara-gara ditinggalkan oleh pacarnya menikah, ya, terjun turun dari menara. Iya. Jadi kalau kata-kata
Kata-kata yang kita sudah ucapkan itu bukan milik kita, tapi sudah miliknya orang lain. Ya. Jadi kalau kita memaku, kalau kita cabut, walaupun kita dempul itu masih ada bekasnya. Kalau kita dempul, oh ini bekas pakunya. Sama dengan hati, makanya perbuatan yang paling susah ini kalau menurut saya adalah memaafkan orang lain. Ya. Memaafkan orang lain, meminta maaf itu berat, tapi jauh lebih susah memaafkan orang lain. Ya. Baik, hari ini kita akan coba lihat bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita tentang adab berbicara. Yang pertama adalah jangan terlalu banyak bicara yang tidak bermanfaat. Bicara to the point, tidak berlete-lete atau bertele-tele, langsung kepada poin-poin pembicaraan. Rasulullah SAW apakah pernah bercanda? Pernah. Rasulullah itu pernah bercanda seperti ini. Ada seorang nenek-nenek yang datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah saya ini bisa masuk surga? Rasulullah mengatakan tidak ada nenek-nenek di surga. Ya. Wanita itu menangis saja jadi-jadinya, meraung-raung. Lalu amalan yang saya lakukan selama ini Rasulullah kemana? Sia-sia dong saya salah. Rasulullah menjelaskan bahwa di surga itu tidak ada orang tua. Semua muda, biar orang tua dikembalikan muda. Nenek-nenek dikembalikan seperti bidadari, laki-laki pun seperti itu dikembalikan semuanya. Perempuan itu baru paham. Ya. Begitulah Rasulullah SAW memberikan contoh-contoh sederhana kepada kita. Ya. Orang yang banyak bicara, semakin banyak kita bicara, semakin banyak salahnya. Tapi bukan juga berarti kita diam kalau ada topik-topik yang memang kita harus bicarakan. Maksudnya di sini tidak bicara sembarang, ngalor ngidul, kemana tidak jelas siapa yang. Apalagi kalau sampai membicarakan orang lain, oh itu sudah tidak sesuai lagi dengan petunjuk Rasulullah. Kemudian yang kedua, harus hati-hati dalam berbicara. Lidah tidak bertulang. Lidah tidak bertulang, tetapi ketika dia menjabet, menyakiti hati seseorang, bagaimana bisa daging dengan daging bisa melukai hati seseorang? Itulah lidah. Lidah itu tidak bertulang, tapi lebih kejam, lebih tajam daripada pedang yang ada. Ya. Kalau pedang lukai hati, lukai tubuh, bisa kita cari obatnya. Tapi jika lidah lukai hati, kemana kita cari obatnya? Seperti itu pepatah yang sering kita dengarkan. Jadi memang kita harus berhati-hati, menjaga lidah. Kemudian yang ketiga, berkata yang baik atau diam. Ya, berkata yang baik atau diam. Jadi beda antara diam dengan kehabisan bahan. Orang yang berilmu itu dia akan hanya berkata. Biasakan juga kita akan dengar orang yang kuat bicara, misalnya tidak pernah kehabisan bahan, tapi kata-katanya itu bernas, kata-katanya itu berisi, berisi manfaat, tidak panjang lebar, bicara kesana kemari, bicara hal yang sembarang, terkadang hoax, terkadang provokasi, terkadang menceritakan orang. Itu bukan yang dimaksud dengan banyak bicara. Terkadang memang banyak bicara diperlukan, tapi bicara itu yang bermanfaat, yang punya hikmah, yang punya arti, yang punya manfaat untuk kemaslahatan orang banyak. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah tidak mencela. Rasulullah SAW bersabda,
bukanlah seorang mukmin tidak suka mencela, melaknat, berkata-kata keji. Iya. Ya, ini yang sekarang banyak kita dengarkan. Iya, sebentar-sebentar gitu mudahnya keluar kata-kata kata-kata apa? Kata-kata binatang. Iya. Kata-kata umpatan, kata-kata yang kurang pantas kita dengarkan. Iya. Kata-kata binatang disematkan kepada seseorang, kata-kata yang seharusnya itu tidak kita ucapkan, itu yang kita ucapkan. Kenapa hal ini terjadi? Karena kita tidak menjadikan lidah kita ini sebagai anggota badan yang harus kita jaga. Kita hanya menganggap bahwa ibadah itu hanya sekedar salat, ibadah itu hanya sekedar puasa, ibadah itu hanya sekedar berwudu. Padahal mengontrol kata-kata itu juga adalah ibadah. Bagaimana misalnya, biasa kita dengar kata-kata tepat, pas sembahyang dari, tapi ipa gesek, ipa itan, ipa mudahnya, ya. Begitu mudahnya dia cerita orang lain, pas sembahyang dari, tapi pagosip, ya. Karena dia hanya menjadikan salat itu sebagai formalitas belaka. Salat itu hanya penggugur kewajiban. Nah, sehingga dia lupakan, dia kontrol lidahnya, dia kontrol alat-alat panca inderanya, dia kontrol bagian-bagian tubuh lainnya. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kelima, adab yang kelima itu ketika kita berbicara adalah menghindari dusta. Ya. Ada nasen istilah tematoi beli napa. Motot itu satu kebohongan. Ketika kita berbohong satu kali, maka untuk memperlihatkan bahwa kita tidak bohong, maka kita akan membangun kebohongan berikutnya. Nah, supaya kebohongan ini tidak terbongkar, kita akan buat kebohongan baru. Artinya kita berada di lingkungan kebohongan itu, ya, berada di lingkungan hoax, ya, menjadi pabrik kebohongan. Nah, ini Rasulullah SAW sangat melarang sekali kita. Ya, bagaimana pentingnya berkata jujur. Pernah saya cerita, ya, di mana-mana saya sering cerita ini kisah. Ada seorang sahabat, ya, dia baru masuk Islam, datang ke Rasulullah, minta izin. Dia memang minta izin fair. Ya Rasulullah, saya ini masih minum, saya masih main perempuan, saya masih main judi, bolehkah saya lakukan? Rasulullah mengatakan, tidak apa-apa, lakukan dulu. Karena pertama dia, tapi satu yang aku minta, kalau saya tanya, kau jangan bohong, harus kata jujur. Nah, akhirnya ini orang pergi. Dia pergi ke tempat perempuan. Begitu dia masuk, dia mau lakukan itu, dia teringat. Kau natarai kecinan labita nama kendakan de, berarti beli kak. Dek sedihnya, lisu. Akhirnya kalau begitu saya pergi minum saja. Dia pergi minum untuk menghilangkan katanya stres, nongki. Pada saat dia bersama diri itu ada minuman keras di depannya. Dia teringat, Cina aku si runtuh ke nabita, natanya ke kadang minggu, nama kendakan berarti membeli kan. Akhirnya dia pindah ke begitunya. Nah, dia bilang, kalau begitu saya palingan saja, beli chip saja, main hack domino saja kalau begitu. Mau ceki-ceki saja, mau kiu-kiu, mungkin ringan gini. Akhirnya dia lagi ke situ, teringat seperti itu tadi. Dia kembali kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya tidak bisa melakukan perbuatan itu. Kenapa? Saya tidak bisa berkata tidak jujur di depanmu, ya Rasulullah. Jadi satu dia. Yang namanya memang jujur itu hebat. Jujur itu hebat.
tidak sehebat aplikasinya. Ya, mudah diucapkan tapi terkadang susah untuk dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam berumah tangga. Ya, apalagi kalau ada lagi yang lain. Ya. Kita semua terkadang terjebak dalam situasi apakah saya harus berkata jujur, kata tidak jujur, apalagi kalau itu sudah berhubungan dengan finansial, sudah berhubungan dengan sebuah kepercayaan dan lain sebagainya. Hari ini kita melihat, ya kita sendiri yang tahu bagaimana situasi negara kita, situasi berpolitikan kita. Ini semua lahir dari ketidakpedulian kita dengan etika berbicara ini. Sehingga terkadang kalau orang berbicara supaya menarik katanya itu, supaya menarik itu pembicaraan, ya harus diberikan bumbu-bumbu fiktif, bumbu-bumbu yang tidak sesuai. Ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah menghindari ghibah. Jadi ada dua istilah yang sama-sama menggugurkan pahala kita, artinya habis. Yang pertama, fitnah. Fitnah itu menceritakan seseorang yang tidak dia lakukan. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Tapi ada lagi lebih kejam. Artinya dia orang itu melakukan sesuatu, tapi dia ceritakan. Itu namanya ghibah. Benar dia lakukan orang itu, tapi dia ceritakan, itu ghibah. Ya, bukan kita diperintah, disunnah oleh Rasulullah untuk menjaga aib saudara kita. Ya, menjaga aib saudara kita. Lalu bagaimana misalnya kalau bersaksi di pengadilan, apa itu termasuk ghibah? Tidak termasuk itu. Ya, karena kita ingin mengungkap sebuah kebenaran. Tapi jangan kejelekannya itu, ya ghibah ini mungkin dalam bahasa politiknya namanya pembusukan karakter. Ya. Oh, semua diungkit masa lalunya ketika dia mau berpuasa, diungkit semua. Nah, itu yang ghibah. Nah, dalam berbicara kita, ya berinteraksi dengan orang, ini juga menghindari ghibah. Ya. Jangan kita terjebak pada ghibah. Memang kalau ini memang topik yang menarik. Ya. Coba kita renungi. Kalau kita kumpul-kumpul, nah ada yang biasa dicerita itu seseorang, enak sekali itu dicerita mengalir terus, ya ditambah-tambah yang memang begitu, tepung itu, iya, ada begitu ya. Seperti itu yang biasa kita, kalau kita menceritakan itu orang lain, itu terkadang senang sekali kita, ya, senang menceritakan orang lain, tapi kita lupa untuk mengoreksi diri kita. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang ketujuh. Adalah terkadang dalam pembicaraan itu kita yang memonopoli pembicaraan. Kita yang kelihatan sok hebat, kita kelihatan bahwa kita lah yang paling pintar di tempat itu. Kita lah yang kelihatan, wah saya yang punya banyak ilmu, saya yang punya banyak informasi. Ya, memonopoli pembicaraan. Kita yang mengatakan kita tidak mengatakan saya ini yang paling pintar, tapi gerak tubuhnya, mimiknya, gestur-gesturnya itu mengatakan dia yang paling pintar. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan terkadang jengkel juga. Kenapa ini orang pintar sekali kelihatan? Kenapa
ini orang dia yang tahu, dia kapan yang gurunya. Kita sendiri yang merasa jengkel dengan seperti itu. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau komunikasi dua arah, ini kan komunikasi banyak orang. Kalau komunikasi dua arah adalah kalau kita berbicara ditatap mukanya. Bagaimana misalnya kalau kita tidak mampu lihat matanya, yang kita perhatikan itu adalah antara ini dengan ini, antaranya tengah-tengah sini. Coba perhatikan, coba kita yang rasakan. Kalau ada orang yang ditemani bicara, sembarang pun kita lihat, bagaimana perasaan kita? Atau kalau ada orang yang ditemani bicara, apa yang pici-pici, bagaimana misalnya perasaan? Ini makanya kalau seperti juga ini, etika kita dilarang meludah di depan orang, kita dilarang berbisik-bisik di depan orang, itu kan etikanya. Sama dengan ini, kalau etika kita berbicara, tatap matanya, tatap wajahnya, supaya dia merasa bahwa ini perhatikan kayak ini, ini merasa. Ini hari ini sahabat-sahabat sekalian, terkadang kita lalai, kita semua, kita semua pernah terjebak seperti ini. Ada cerita itu mas saya dulu, dia bilang begini, pulang mas saya deh kalau begini, belum lagi pengen rapat, masih 30 menit masih di sini dulu, masing-masing sibuk dengan HP. Pulang saja saya kalau begini, tidak ada yang guna-guna saya datang. Karena terkadang memang kita melupakan hal-hal yang seperti ini. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita jalan terpeleset di jalan, itu batu kecil atau batu besar yang membuat kita jatuh? Batu kecil. Nah, ini yang hal-hal dasar seperti dia dalam agama kita yang sepele seperti ini, yang dianggap kita tidak tidak bicara jadi etika begitu dia. Padahal Rasulullah SAW membangun Islam ini mulai dari yang besar-besar sampai dengan yang kecil-kecil itu dibangun dengan etika dengan sempurna. Diri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya menjelah. Langsung kalau misalnya orang langsung sementara bicara, langsung dia sela. Istilahnya teman saya coras, condok rantas. Artinya dia bilang tunggu dulu. Apa itu tadi? Tentu dulu selesaikan dulu pembicaraan. Makanya ketika kita berbicara, dengarkan dulu baik-baik, jangan langsung dipotong dulu. Dengarkan dulu sampai selesai. Bahkan kalau ada orang yang marah-marah, kasih tuntas dulu. Biarkan dulu dia ngomel. Sudah itu selesai. Kalau selesai, kita lagi yang bicara. Makanya saya dulu diajarkan itu, ada yang pernah kasih tahu saya bilang, kalau ada yang orang yang marah, dia berdiri, suruh duduk dulu. Begitu dia sudah duduk, kita yang berdiri. Kita menangis. Dan maksudnya seperti ini, bahwa ketika kita berbicara, nanti yang kita langsung salib gitu, atau kalau langsung menyela, kan biasanya sebentar tidak nyambung. Orang bicara mobil, dia bicara motor. Nah, ini kan beretika memang tidak pas. Nah, hari ini kenapa kita harus tahu itu semua? Karena kita yang akan jadi kepala sekolah. Kita ini bapak-bapak kepala sekolah nanti. Kenapa? Di anak-anak kita itu, sekolah pertamanya itu adalah ibu. Ibu itu adalah madrasah, kita kepala madrasahnya. Nah, hari ini banyak yang mengeluh sekolah daring.
Oh, anak-anak saya kosong pengetahuannya. Kenapa? Karena kedua orang tuanya juga kosong, son. Apa yang dia mengajarkan tentang agama di rumahnya kalau dia sendiri tidak paham tentang agama? Iya. Coba orang tua yang misalnya bapaknya guru, kemudian bapaknya paham dengan agama, paling kekosongan itu diajarkan anaknya tentang akhlak, diajarkan anaknya mengaji, baca Al-Quran. Apa kalau dia pengetahuan? Tapi kalau kosong, karena selama ini pendidikan kita serahkan, itu kita serahkan bulat-bulat anak kita ke sekolah. Ya, padahal di sekolah itu hanya 8 jam. Kembali ke kita. Kita sendiri yang kosong. Kalau datang bertanya, "Mak, apa ini bacanya?" Pergi ke bapakmu itu dulu juara 1 MTQ. Iya, bapaknya juga bilang, ibumu itu, saya suka sama ibumu karena pintar mengaji. Padahal sama-sama tidak tahu mengaji. Inilah perlunya kita belajar seperti ini. Nah, hari ini nasa tamat wae mega tamacan anak macam mana ranking di ranking 2. Tapi agak ini semakiade. Ya, ini semakiade. Agak rasanya makiade. Ya, dia tidak mampu lagi membedakan etika bergaul. Ya. Tidak dia memperhatikan lagi, oh ini yang saya temani bicara, ini yang saya temani bicara pada mana. Ya. Dia anggap semua seperti temannya yang dia temani bicara. Dia anggap bahwa yang dia temani itu bicara itu bukan siapa-siapa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang membuat generasi-generasi kita harus kita sama-sama rangkul. Ya. Ajari mereka etika, ajari mereka adab. Ya. Islam itu sangat lengkap sekali. Mulai dari kita masuk WC sampai kita keluar WC, mulai dari kita bangun tidur sampai dengan tidur kembali, itu semua adab-adabnya. Ya. Tanpa kita akan mengatakan apa aja perlunya kita mengajar seperti itu. Mungkin ada hikmahnya nanti ketika kita bangun tidur, kita mengajarkan anak-anak kita berdoa, kemudian langsung membersihkan tempat tidur, karena dia menjadi sebuah kebiasaan. Dia bawa kemana-mana, orang lihat itu dia suka. Wih, bersih tenas anak macam api cakra. Karena memang diajar di rumah, diajar mereka beradab. Hari ini orang senang sekali itu kalau lihat ada anak-anak yang beradab, ya, istilahnya makuran yang makokoy anak-anak mangali, ya, dia ada mangalina, ya, misalnya masuk di rumah, langsung masuk ke kamarnya, padahal orang itu tidak boleh masuk, ya. Misalnya kemarin kita bahas ada bertamu, ya, matama ke dari bola langsung menceling di ladang, ya. Orang dia lihat tidak pakai jilbab atau biasa tidak pakai celana atau baru cari baju mengintip masuk. Ya, karena kurangnya etika, pendidikan etika. Yang kita utamakan adalah matematika, fisika. Kita terlalu mengejar yang besar-besar tapi lupa yang hal-hal yang sepele. Kemudian sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menghindari debat. Ya. Lalu bagaimana misalnya kalau kita berbicara dengan diskusi? Yang berdebat itu kan saling berbantah-bantahan. Nah, kalau misalnya kan kita ini biasa terkadang kalau dalam rapat atau ke dalam sebuah forum itu kan masing-masing diberikan kesempatan. Nah, paparkanlah, bicaralah kita sesuai dengan kebenaran, fakta, pengetahuan yang kita miliki. Ya, tanpa harus mendebat ini, tanpa harus mendebat begini. Karena ulama itu sangat melarang itu kita berdebat. Walaupun kita benar. Ya, walaupun kita benar. Imam Syafi'i misalnya dengan Imam Hambali itu tidak pernah, kalau ketemu itu mereka tidak berdebat, bahkan saling menyanjung. Ya. Mereka saling memuliakan, saling menghargai walaupun beda pendapat. Kita langsungnya mati. Ya.
Kalau perlu ya adu argumen sampai pokoknya adu berdebat. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi etika berbicara ini memang sangat diperlukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Masalah-masalah yang timbul, persoalan-persoalan yang timbul itu terkadang berasal dari miskomunikasi, kesalahpahaman menangkap bahasa, kesalahpahaman kita mendengarkan kata-kata. Jadi kalau misalnya seperti ini, kata yang pertama, itulah perlunya kita bertawayun. Kalau kita sudah mendengarkan informasi bukan dari informasi yang pertama, itu kita cek tabayun kepada informasi yang pertama. Kita kan biasa, kalau kita biasa main-main game, ya ikut pelatihan-pelatihan. Ketika kita di baris 10 orang, ya kita bermain sambung kata, ya, lain yang kita ucapkan Dede 649, sebentar yang sampai itu 964. Ya terkadang begitu informasi-informasi yang sampai. Nah hari ini itu banyak sekali informasi-informasi yang terkadang membuat kita bingung. Hoax bertebaran di mana-mana, baik itu hoax yang yang dibuat oleh sengaja memang disebarkan atau memang hoax yang terkadang bingung juga kita yang mana yang memang harus dipercayai. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, etika berbicara inilah yang menunjukkan akhlak kita yang sesungguhnya. Cara kita berbicara, cara kita bertutur itu keluar dari hati. Keluar dari hati, keluar dari akhlak, keluar dari perilaku kita yang sebenarnya. Perkataan kita itu, orang kan dalam ilmu psikologi itu, orang kelihatan cara berbicaranya itu sudah kelihatan karakternya seperti ini. Semakin lama kita berinteraksi, semakin ini apa nama sifat penedinan itu kabelena. Kita sudah tahu dalam ilmu psikologi, kita sudah tahu bahwa orang yang sering berbohong itu kelihatan dari wajahnya, kelihatan dari caranya berbicara, kelihatan dari caranya bertutur kata. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara saja kita dengan baik, berbicara saja kita dengan lemah lembut, itu masih ada orang yang tidak terima. Apalagi kalau kita berbicara kasar. Saya sering mendapati seperti ini. Orang yang sering memarahi orang, itu paling tidak suka juga dimarahi. Saya bilang, lucunya kita itu. Kita yang sering marah-marahi orang, kata-katai orang, tapi giliran kita yang dimarahi, tidak terima. Dia bilang, saya memang suka memarahi orang, tapi saya tidak suka dimarahi orang. Nah, ini yang kelihatan berbalik. Seharusnya dia juga harus terima kalau dirinya dimarahi, karena perbuatan dirinya itu, kenapa dia dimarahi? Karena hasil dari perbuatan yang dia lakukan. Sering kita mengeluh, itu kelihatan daripada lahir daripada akhlak, daripada perilaku, daripada kejernihan hati kita. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan bahwa mari kita semua melatih diri kita bagaimana mengendalikan lidah kita ini, bagaimana lidah kita ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih penting adalah selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya lidah kita ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sering-sering kita ulang ini, doa ini, ya Allah, mudahkanlah lidah saya, mudahkanlah lisan saya di akhir